Assalamualaikum guys, welcome to Pitria Vlog. Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Jika kalian suka video ini, tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Oke, mulai. Alkisah suatu tempat para dewa Valhalla bernama Asgard yang diramalkan mengalami kehancuran akibat dari ketidakkompakannya para dewa dan dihancurkannya oleh raksasa Ragnarok beserta pengikutnya. Scene beralih di suatu desa bernama Midgard. Di sebuah gubuk kayu hidup sepasang suami istri beserta anak laki-lakinya yang bernama Jalpe dan anak perempuannya yang bernama Roxpa. Setiap hari mereka berkebun, memancing ikan dan mencari kayu bakar. Ketika sang ayah sedang memasak bubur ikan, tiba-tiba petir menyambar di langit disertai hujan deras. Petir itu hampir menyambar Jalpe yang saat itu baru pulang mengambil kayu bakar. Kemudian sang ayah menyuruh istri dan anak-anaknya berlindung di dalam rumah. Di tengah hujan yang belum reda, datanglah seorang pria yang bernama Thor dan Loke. Thor menyuruh Ros membersihkan kambingnya dan Jalpe disuruh menyalakan kayu bakar. Kemudian Thor menyembelih kambingnya dan dagingnya dibakar, kemudian ia hidangkan untuk keluarga Ros. Let's go, Mintus. Thor berpesan jika semua orang boleh memakan semua daging, namun tak boleh mematahkan tulangnya. Saat Thor sedang bercerita, Loke menyuruh Jalpe memakan sumsum tulang untuk menambah kekuatan. Jalpe yang polos menurut saja dan mematahkan tulang kaki kambing tersebut, karena ia berpikir satu saja tulang tidak akan membuatnya ketahuan. Di sisi lain, Thor ternyata merupakan seorang dewa guntur yang mempunyai kekuatan untuk menghidupkan kambingnya yang telah disembelih dengan cara mengumpulkan tulang-tulangnya. Setelah kambing Thor hidup kembali, alangkah kagetnya ia jika kaki kambingnya patah. Kemudian ia menyuruh semua orang mengaku. Sampailah pada Jalpe yang mengakui perbuatannya. Akhirnya Thor sangat marah. Karena kesalahannya, Jalpe dibawa Thor untuk menjadi pelayannya. Orang tua Jalpe tak kuasa untuk menolak. Dan Ros bersikeras ingin ikut bersama Jalpe, namun tidak diizinkan Thor. Akhirnya, saat perjalanan menuju alam para dewa, Jalpe kelelahan akibat mendorong gerobak, lalu ia pun pingsan. Saat Jalpe berada di dalam gerobak, ia terbangun dengan kaget, karena di sana sudah ada Ros yang bersembunyi. Setelah semua menyadari bahwa Ros menyelinap, tidak ada pilihan lain bahwa Ros harus ikut bersama mereka. Di sana mereka dijadikan budak dan dipekerjakan dengan sangat keras. Ros merasa tidak nyaman berada di situ, karena sebagai manusia biasa mereka hanya menjadi pelayan untuk para dewa. Ternyata mereka di sana bertemu anak raksasa yang baik hati bernama Quark. Quark merupakan budak juga sama seperti mereka. Quark, skriv over hjørnet med dig. I behandler os som trælle. I er trælle. I må undskylde. Hvis jeg
Karena sudah tidak tahan lagi menjadi pelayan, pada suatu malam mereka bertiga memutuskan untuk melarikan diri. Saat keluar gerbang, Jalpe menyuruh Quark untuk tidak mengikuti mereka, karena mereka akan kembali ke rumah orang tua mereka. Quark yang sedih langsung terdiam dan pergi. Di perjalanan, Ross hampir terjatuh ke jurang. Saat Jalpe mencoba menarik Ross kuat tenaga, akhirnya Quark yang tenaganya sangat kuat berhasil membantu Jalpe menarik Ross, dan Ross pun selamat. Saat di tengah hutan, Jalpe memutuskan untuk kembali kepada Thor. Sementara Ross dan Quark mencari jalan lain dan mendirikan gubuk dengan rerumputan, mencari ikan dan beristirahat tidur. Nej, men jeg vil hjem til mor og far. Til gården. Di sisi lain, Jalpe bertemu para raksasa, dan mereka menawarkan Jalpe dengan tipu dayanya untuk menjadikan Jalpe sekuat dewa. Jalpe akhirnya ikut dan percaya saja padahal dia sedang dijebak. Til udgår, hvor jeg bor, så kan jeg hjælpe dig. Kom med. Di gubuk jerami yang mereka buat, Ross dan Quark tertidur hingga mereka tidak sadar ada raksasa yang akan menerkam. Dengan palunya, Thor memukul raksasa hingga terpental. Kemudian Thor bertanya kemana Jalpe pergi. Ross menyangka Jalpe bersama Thor dan akhirnya mereka mencari Jalpe. Saat di perjalanan, Ross mendengar suara serigala. Namun tampaknya serigala itu hanya memandangi Ross dan beranjak pergi. Thor pun merasa keheranan. Scene berpindah di istana para dewa. Thor menganggap bahwa Ross adalah anak cahaya yang telah diramalkan untuk menghentikan Valhalla dari kegelapan. Begitu juga Frigg merasakan hal yang sama. Namun, para dewa yang lain berdebat dan tidak mempercayainya. Karena yang mereka tahu bahwa Ross adalah manusia biasa. Hingga Dewa Mata Satu yang bernama Odin pun tidak mempercayainya. Han ser mig for at være den store tænker. Men den her gang, så har du fejl. Thor, Loki, dan Quark berusaha mencari Jalpe ke gua yang menjadi sarang Ragnarok. Di sana mereka diperdaya. Karena Ross tidak akan pergi tanpa Jalpe, akhirnya Thor memenuhi segala tantangan Ragnarok. Mulai dari menyerahkan palu Thor, minum semua air dari tanduk yang besar, berpanco dengan Ratu Ragnarok, dan Thor berhasil dikalahkan. Namun, Thor tidak begitu saja menyerah. Yang terakhir, Thor ditantang untuk mengalahkan Ibu Ragnarok yang merupakan seorang penyihir. Akhirnya, Thor dikalahkan dan ia berubah menjadi tua. Kemudian Loki ditangkap dan menyuruh Ross untuk berlari. Ross berhasil lari dan kembali ke istana para dewa. Ia menjelaskan semua yang terjadi namun tidak ada yang percaya. Kemudian ia pergi menemui serigala dan serigala itu ternyata jinak, sehingga bisa Ross tunggangi dan kembali menuju para dewa. Setelah kejadian yang mereka lihat, para dewa baru percaya bahwa Ross adalah anak cahaya yang akan menghilangkan kegelapan yang menyelimuti Valhalla. Akhirnya semua bergegas dan mendatangi markas Ragnarok untuk membebaskan Thor. Ragnarok. Det eneste, der kan forhindre det nu er os.
Perkelahian sengit antara para dewa dan kaum raksasa Ragnarok terjadi. Kemudian setelah baku hantam yang sengit, Ross mendapati Thor sekarat dan ia meyakinkan Thor bahwa dewa tidak bisa mati. Akhirnya Valuthor kembali. Thor berubah menjadi kuat kembali dan menghabisi semua raksasa Ragnarok. Semua berhasil dikalahkan. Scene berpindah pada Ross yang mendapati Jalpe seperti linglung. Kemudian Ross memanggil-manggil Jalpe sampai akhirnya ia tersadar. Kemudian semua lari keluar. Dan ternyata ibu dari Ragnarok membakar markas. Quark terjebak di dalamnya. Yang lain menyuruh Ross untuk pergi, namun ia lebih memilih menyelamatkan Quark terlebih dahulu. Akhirnya mereka kembali ke istana para dewa setelah pertarungan sengit. Odin menyambut Ross dan berterima kasih karena berkat Ross Valhalla tidak berada dalam kehancuran. Odin memberikan satu kursi untuk Ross dan Ross akan menjadi bagian dari para dewa. Karena dewa yakin mereka tak bisa apa-apa tanpa bantuan manusia. Namun Ross dengan bijaksana menolak, karena ia tahu bahwa tempatnya bukan di sana. Tempatnya berada di desa bersama orang-orangnya dan juga keluarganya. Ia memohon untuk kembali ke desa bersama Jalpe dan Quark. Namun Jalpe menolak dan memilih untuk tinggal di istana para dewa. Vi må stå sammen. Vi mennesker har brug for vores guder. Men jeg skal hjem til min familie, mit folk og min jord. Det får dit ønske opfyldt. Namun Jalpe menolak dan memilih untuk tinggal di sana. Para dewa mengizinkan dengan keputusan yang Ross ambil. Namun Frigg menghadiahkan sebuah jimat berupa kalung yang mana itu bisa membuat Ross dapat mengunjungi para dewa kapanpun Ross mau. Ross dan Quark pergi, namun saat di perjalanan, Jalpe memanggil mereka. Ternyata ia pun memutuskan untuk pulang kembali ke desa di mana ayah dan ibu mereka di sana. Jalpe! Lihat anak-anaknya, orang tua mereka begitu bahagia dan mereka pun berpelukan. Scene lucu terjadi saat orang tua mereka ketakutan melihat Quark. Namun, Ross berkata itu anggota keluarga baru mereka, yang tak dapat berbicara namun dapat melakukan banyak hal. Film ini diakhiri dengan scene di mana Quark diterima dengan baik oleh keluarga Ross, dan mereka pun hidup bahagia bersama-sama. Tamat. Film ini cocok buat kamu yang menyukai film bergenre adventure seperti Narnia. Setelah Pit Squad yang beranggotakan 2 orang saja berunding, kami memberi rating untuk film ini sebesar 8,5. Dikarenakan alur cerita yang ringan bisa dinikmati semua kalangan. Meski ceritanya ringan, film ini mempunyai latar cerita dan sound efeknya yang amazing.
Kekurangan yang lainnya karena si pemeran utama yaitu Rose kurang bermain dalam cerita ini. Tetapi meski begitu, film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton ya. Konten ini hanya spoiler ya guys. Untuk lengkapnya bisa nonton langsung dengan durasi 1 jam lebih. Thanks for watching. See you on the next movie. Bye bye.